Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Romantika Kehidupan. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Marni terdiam beberapa saat dengan kepala tegak. Untuk beberapa saat itu pula, dia merasa sesak napas. Matanya membelalak, berkedip pada suaminya, Komar, yang sedang senyum-senyum di hadapannya sambil menghisap rokok. "Kang," desis Marni setelah dapat menguasai dirinya lagi. Diliriknya bayinya yang baru berusia 8 bulan yang terlelap tidur. "Apa yang kau bilang barusan itu tidak salah, Kang. Kau sadar?" Komar mengangguk sambil menyeringai. "Ya, aku sadar sekali. Aku ingin menikahi Halimah, janda muda yang seksi itu." Kembali Marni menelan ludahnya yang terasa sangat pahit. Suara kodok dan jangkrik terdengar bersaut-sautan. Malam lelap dalam segenap penjuru desa. Desak Marni pelan-pelan terdengar. Komar mendengus. "Hei, kau belum menjawab permintaanku itu. Aku ingin menikah dengan Halimah." Marni masih mengisak. Komar berdiri. "Marni, aku butuh jawabanmu." "Tidak!" Tiba-tiba Marni menjerit. "Tidak, aku tidak akan mengizinkan kau menikah lagi." Tahu-tahu Komar tertawa. "Bagus, itu tandanya kau mencintaiku. Tetapi sayang, kau izinkan atau tidak, aku akan tetap menikahi Halimah." "Kang Komar!" Marni sampai berdiri, bayinya sesaat menggeliat, lalu terlelap lagi. Kendati hatinya terluka, Marni masih berusaha untuk mengontrol suaranya. "Kang Komar, kau tega sekali memperlakukan aku seperti ini, kan? Ingat, kita baru menikah. Kita lihat Atika. Bukankah dia putri yang lucu, kan? Dia putri kita. Setega itu kau hendak menikah lagi." Komar cuma mengangguk-angguk, membuka jendela dan memandangi keluar yang gelap. "Aku mencintai Halimah, Kang Komar. Dan aku tak ingin siapapun menghalangi keinginanku. Juga kau, Marni." Komar berbalik. "Sejak menikah denganmu, aku tidak pernah mujur. Kau tidak membawa keberuntungan padaku. 2 bulan menikah denganmu, aku dipecat Juragan Soleh. Susah payah kau mencari pekerjaan baru, tetapi itu pun dipecat pula. Sekarang, apakah kau pikir aku suka dengan pekerjaanku yang baru ini? Kerjaan menggali sumur itu mulia, Kang, ketimbang kau menjadi garong. Aku ingin jadi orang kaya, Marni. Aku ingin hidup enak. Dan kau, dasar perempuan sial. Kau tidak membawa keberuntungan apa-apa padaku. Malah menambah beban dengan melahirkan Atika." Suara suaminya yang keras itu membuat jantung Marni seperti berhenti berdetak. Berarti apa yang sama ini didengarnya memang benar. Berulang kali para tetangganya mengatakan kalau mereka sering melihat suaminya berduaan dengan Halimah. Mbok Rodia juga pernah bilang kalau dia memergoki suaminya keluar dari kamar Halimah. Mbok Rodia itu bekerja di rumah Halimah sebagai tukang cuci. Halimah itu memang janda muda yang seksi. Tubuhnya indah dan wajahnya paling cantik di desa itu. Dia baru 7 bulan menjadi janda. Semenjak suaminya yang berusia 50 tahun itu meninggal karena serangan jantung. Halimah benar-benar kejatuhan durian keberuntungan. Karena suaminya banyak meninggalkan harta dan sekarang Komar berkata hendak menikah dengan Halimah. Marni makin mengisak. Dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, tetapi dia tidak mau melakukannya. Khawatir tetangga mendengar dan lebih khawatir kalau Atika terbangun dan menangis. Komar berkata lagi, "Minggu depan, aku akan menikah dengan Halimah. Ingat, bila ada yang bertanya, kau harus berkata telah merelakan aku menikah lagi. Bila kau tidak melakukannya, aku tidak akan segan-segan membunuhmu." Habis berkata begitu, Komar berlalu. Itu dibanting dan dia tidak menutup jendela lagi. Marni makin mengisak. Putrinya bergerak lagi tetapi tetap tertidur. Sungguh dia tidak pernah menyangka akan mengalami peristiwa yang menakutkan seperti ini. Mengapa suaminya begitu tega? Padahal dia telah mengorbankan seluruh waktu dan jiwanya untuk suaminya. Di saat Komar tidak sedang bekerja, Marni rela menjadi penanam padi dengan upah yang tidak seberapa. Ketika kandungannya memasuki usia 6 bulan pun dia masih bekerja. Marni merasa beruntung setelah suaminya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang gali sumur. Itu pun diajak Kang Yoyo. Malam ini Marni merasa dirinya begitu lelah, sangat lelah. Tetapi dia tidak mengantuk.
Ngantuknya seolah lenyap ketika Komar tadi datang dan langsung berkata kalau dia ingin menikahi Halimah. Keesokan paginya, Marni berusaha untuk tidak kelihatan bersedih. Semenjak dia bekerja menjadi penanam padi, Marni selalu menitipkan Atikah pada Mbak Yuiyah, istrinya Kakang Yoyo. Itu pun bila suaminya sedang ada panggilan menggali sumur, karena bila tidak, suaminya yang akan menjaga Atikah. Seperti pagi ini, Marni datang ke rumah Mbak Yuiyah, istri Kang Yoyo yang sudah menikah selama 8 tahun, tetapi belum dikaruniai anak itu, selalu gembira menerima Atikah. Dia akan membuatkan susu untuk Atikah. "Suamimu tidak pulang?" "Pulang, Mbak Yu," sahut Marni. Kata Kang Yoyo besok ada pekerjaan menggali sumur di sebelah seberang. Tolong kamu katakan pada Komar, Mar." "Iya, Mbak Yu, saya berangkat ke sawah dulu. Hati-hati." Marni mengecup kening Atikah yang tertawa-tawa di dalam gendongan Mbak Yuiyah. Sepanjang langkahnya menuju ke sawah Juragan Harun, Marni tidak bisa tenang. Suaminya belum pulang semenjak pergi semalam itu. Kemana dia pergi? Kalau biasanya Marni tidak begitu cemas, pagi ini dia sangat khawatir. Pikiran-pikiran buruk singgah di benaknya. Sehatkah Kang Komar sekarang? Selamatkah dia? Tapi ketika pikirannya mengarah pada Halimah, Marni mendesah pendek. Bisa jadi kalau suaminya ada di rumah Halimah semalam. Mengapa Kang Komar yang dulu dikenalnya begitu lembut dan baik, mendadak saja berubah begitu kejam? Bahkan dengan enak saja dia berkata ingin menikah lagi. Marni merasa hatinya remuk dan hancur. Di sawah pun Marni tidak bekerja segiat tadi. Pikirannya benar-benar tidak bisa tenang. Ketika beristirahat, Zubaidah menghampirinya. "Kamu kenapa, Mar?" Marni tersenyum berusaha untuk kelihatan tenang. "Tidak apa-apa dah." "Yang betul." Marni mengangguk. Zubaidah menyodorkan ubi rebus tetapi Marni menolak. "Aku belum lapar." Sambil memakan ubi rebus itu, Zubaidah berkata, "Masalah suamimu." Marni terdiam. Zubaidah berkata lagi, "Kata Kang Cecep, semalam dia melihat suamimu ke rumah Halimah, Mar." Walaupun sudah menduga seperti itu, tetapi tak urung Marni kaget juga. Hanya saja dia berusaha tenang. "Mungkin ada keperluan di sana." Zubaidah menoleh. "Mar, orang-orang di kampung ini sudah tahu kenapa suamimu sering ke rumah Halimah. Mereka juga berniat untuk memergoki keduanya." "Memergoki bagaimana?" "Kamu tentunya sudah mendengar dari Mbok Rah bukan? Kalau suamimu dilihatnya keluar bersama Halimah dari kamar janda itu. Itu zina namanya. Bisa sial 40 rumah. Makanya orang-orang hendak memergoki mereka." Hati Marni terasa nelangsa, tetapi dia masih membela suaminya. "Masa begitu saja sudah dianggap zina? Kita kan tidak tahu apa yang mereka lakukan." "Hei, kok kau begitu tenang sekali, Mar? Apa kau tidak cemas memikirkan kalau suamimu akan direbut Halimah?" Marni tersenyum menahan gemuruh hatinya yang semakin membesar. Zubaidah berkata lagi, "Aku tidak akan heran kalau tiba-tiba suamimu bilang kepadamu kalau dia akan menikah dengan Halimah." Kali ini Marni menahan napas, hatinya semakin tidak menentu. Kepalanya tiba-tiba dirasakan pusing, tetapi dia masih tetap bertahan untuk tidak sampai jatuh. "Mar," kata Zubaidah, "kamu seharusnya mulai berjaga-jaga. Jangan biarkan suamimu terus-menerus berdekatan dengan Halimah. Kalau orang-orang desa ini memergoki atau menggerebek mereka kan kau juga bisa malu." Marni cuma mengangguk. Dia semakin tidak tahu harus berbuat dan berpikir apa. Semuanya seperti buntu. Diingatnya lagi bagaimana semalam dia harus menangis menahan pedih dan sakit hati atas ucapan suaminya. Dia harus bertindak. Ya, dia memang harus bertindak. Tiba-tiba saja Marni berkata, "Aku pulang dulu. Kepalaku tahu-tahu pusing." Justru Zubaidah yang merasa tidak enak sekarang. Dia buru-buru berkata, "Mar, maafkan aku ya. Kamu tidak tersinggung dengan ucapanku kan?" Marni menggeleng. "Tidak, aku justru berterima kasih karena kau mau memperingatkanku. Ini untuk kepentinganmu, Mar." "Aku mengerti. Aku pulang dulu." Sepanjang langkahnya menuju ke rumahnya, Marni merasa sebagian tenaganya telah hilang. Biasanya dia pulang dari bekerja dan Kang Komar sedang menggali sumur. Dia akan masak untuk suaminya pulang nanti. Tetapi sesampainya di rumah sekarang ini, Marni langsung merebahkan tubuhnya di balai-balai ranjang kamarnya. Kepalanya semakin pusing. Dia menangis dalam hati. Beban yang dirasakannya tiba-tiba saja semakin menggunung. Dia belum ingin mengambil Atikah pulang. Dia masih ingin sendiri. Dia harus memikirkan langkah yang tepat.
Tetapi mencegah keinginan suaminya sudah tentu tidak akan bisa dilakukannya. Dia sangat mengenal suaminya yang selalu terus maju untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Suaminya adalah lelaki yang tegar dan mampu berpijak pada sebelah kaki. Mungkin dia telah terpengaruh Halimah, dan bisa jadi dia telah tergiur oleh harta yang dimiliki Halimah hingga dia ingin meninggalkannya untuk menikah dengan janda itu. Tiba-tiba Marni merasa lebih baik mati saja daripada menderita seperti ini. Apalagi bila apa yang dilakukan suaminya itu betul-betul terjadi. Suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Mengapa dia tidak minta bercerai saja? Ketimbang dia harus dimadu dan terasa lebih sakit, bukankah lebih baik bercerai? Sesaat Marni senang dengan jalan pikirannya sendiri. Tetap di lain saat dia sudah menghela napas. Cerai bukanlah jalan yang terbaik, desisnya dalam hati. Mungkin dia masih bisa mencari nafkah untuk dirinya dan Atikah. Tetapi siapa yang akan melindunginya? Pada siapa dia mencari perlindungan? Setelah ibunya meninggal 3 tahun lalu, hanya pada Komarlah Marni mendapatkan perlindungan sampai mereka menikah. Dan sekarang perlindungan itu akan berakhir. Marni mendesah pendek, haruskah dia memenuhi permintaan Komar? Dan malam ini Marni tidak bisa tidur. Diliriknya Atikah yang tiba-tiba terbangun dan kini sudah terlelap lagi. Diliriknya jam weker yang ada pada meja kecil di samping tempat tidurnya. Sudah pukul 2 dini hari, tetapi Kang Komar belum juga pulang. Mana dia? Benarkah apa yang dikatakan Subaidah kalau dia berada di rumah Halimah? Tanpa terasa Marni merasakan kepedihan kembali di hatinya. Dia ingin menangis, tetapi apakah menangis merupakan sebuah jalan keluar yang baik? Tiba-tiba saja sepasang telinga Marni menegak. Dia jelas sekali mendengar suara orang melintas di samping rumahnya. Sesaat Marni terdiam sebelum kemudian dia menjadi gugup. Siapakah orang yang langkahnya didengar itu? Apakah orang jahat? Marni menjadi tegang dan pelan-pelan dia mengambil golok yang tersampir di dinding kamar yang terbuat dari bilik. Dipandanginya Atikah yang masih terlelap. Bila ada Kang Komar, aku tidak serakut ini, desisnya dalam hati. Mendadak telinganya mendengar suara bisikan tetapi bernada cepat. Marni, cepat buka pintu. Marni menajamkan pendengarannya. Bukankah itu suara suaminya? Buru-buru Marni membuka pintu belakang. Komar masuk dengan wajah penuh keringat. Kenapa Kang? Ada apa? Tanyanya terburu-buru. Mar, tolong aku, seru Komar panik sambil berlari ke pintu depan. Dia mengintip sebentar sebelum berkata lagi. Mar, katakan kalau aku sedang tidur dan sejak pukul 7 malam berada di rumah. Kang, aku tidak mengerti. Suaminya tidak peduli, berganti baju dengan gerakan yang cepat, lalu melompat ke ranjang dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Marni hanya memperhatikan saja dengan kening berkerut. Tetapi 2 menit kemudian dia sadar apa yang terjadi ketika terdengar suara ramai di depan rumahnya. Sesaat Marni gugup ketika mendengar teriakan-teriakan keras. Komar, keluar kau, keluar! Lelaki busuk, kau mengotori desa ini dengan perbuatan keparatmu itu. Marni menjadi tegang. Apakah Kang Komar melakukan tindakan kriminal? Terburu-buru dia membuka pintu. Di depan bergerombol para pemuda dengan membawa obor. Di tangan mereka terdapat pentungan dan golok. Marni berusaha menenangkan dirinya sebelum berkata, Ada apa Kang? Norman yang berdiri di depan berseru, suruh suamimu keluar, biar kami bawa ke hadapan kepala desa. Seruan Norman disambut ramai oleh yang lainnya. Marni menelan ludahnya. Wajah-wajah beringas di hadapannya membuatnya bertambah takut, tetapi dia harus tenang. Sebenarnya ada apa Kang Norman? Kami semua sudah tidak tahan melihat tingkah laku suamimu, Mar. Telah lama kami tahu kalau dia berbuat kotor dengan Halimah. Tadi kami menggerebeknya tetapi dia berhasil meloloskan diri. Suruh dia keluar. Marni kini menyadari apa yang terjadi. Apa yang dikatakan suaminya tadi sudah merupakan bukti kalau dia memang berada di rumah Halimah. Sesaat Marni menyeringai dalam hati. Ini kesempatan bagus untuk membalas sakit hatinya. Dia tidak akan menuruti apa yang diinginkan Kang Komar. Tapi detik berikutnya, pikiran itu berubah. Bila tidak dikatakannya apa yang diinginkan suaminya, nasib suaminya akan sial. Orang-orang yang marah itu bisa memukulinya sebelum membawanya menghadap kepala desa. Tegakah dia melihat suaminya diarak seperti orang pesakitan? Marni menimbang sesaat, berulang kali ditelan ludahnya. Orang-orang sudah ramai berseru-seru dan tidak sabar untuk menerobos masuk. Tetapi Norman masih bisa bersikap tenang dan dapat menguasai yang lainnya. Sementara itu Marni masih memikirkan apa yang harus dilakukannya sampai kemudian dia berkata,
Saya tidak mengerti maksud Kang Norman. Kang Komar berada di rumah Halimah. Ya, bukan Norman yang menyahut. Marni menahan gemuruh di dadanya. Dia harus menyelamatkan Kang Komar. Dengan hati yang was-was, dia berkata lagi, apakah kalian tidak salah melihat? Hei, tidak mungkin kami tidak mengenali suamimu. Marni membuatnya keheranan. Dia terus berusaha untuk menenangkan dirinya. Dia tidak ingin suaminya terluka. Dia harus melindunginya. Pukul berapa kalian melihat Kang Komar? Setengah jam yang lalu. Astaga, mana mungkin. Sejak pukul 7 tadi, Kang Komar terus-menerus berada di rumah, tidak keluar sekejap pun. Orang-orang berpandangan. Norman memandangi Marni dengan seksama. Marni seperti ditelanjangi, tetapi dia tetap bersikap tenang. Norman berkata menyelidik. Sejak pukul 7, Komar berada di rumah. Ya, kalau tidak percaya, kalian masuk saja, dia lagi tidur kok. Orang-orang ramai berseru-seru. Norman menenangkan mereka. Bersama seorang lelaki setengah baya, dia akhirnya yang masuk ke rumah Marni. Norman agak terkejut juga melihat Komar sedang tidur. Diperhatikannya dengan seksama. Ya, aku tidak percaya, katanya pelan. Lelaki setengah baya yang bernama Narto berbisik. Wow, lihat bajunya. Kalau tidak salah, tadi dia memakai kemeja putih. Sekarang dia pakai kaos oblong begitu. Jangan-jangan kita salah orang, Man. Norman menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak tahu ketika kita menggerebek rumah Halimah, lelaki yang bersamanya sudah keburu kabur lewat jendela. Aku yakin ada permainan di sini. Apa yang akan kita lakukan? Norman terdiam beberapa saat sebelum berkata, untuk saat ini kita biarkan saja, lebih baik pulang. Di depan Marni yang masih tegang menghadapi orang-orang yang berusaha untuk masuk ke rumahnya, tetapi tetap mematuhi perintah Norman. Buru-buru berbalik ketika Norman dan Narto keluar. Bagaimana Kang Norman? Norman mengangguk. Ya, mungkin kami salah orang, kami permisi. Orang-orang tak puas tetapi Norman menyuruh mereka bubar. Lambat laun suara ramai itu pun akhirnya sepi kembali. Marni menghela napas panjang. Dia sudah menutupi sebuah kebenaran. Mengapa dilakukan semua ini? Padahal jelas-jelas sekarang kalau suaminya memang bersama Halimah dan permintaan suaminya itu. Marni cukup menghela napas panjang ketika dia masuk. Komar langsung memeluknya. Terima kasih Mar, terima kasih. Marni cuma mengangguk, merebahkan tubuhnya di ranjang. Malam ini dia kembali merasa letih. Komar duduk di sampingnya, membelai rambutnya. Ingin sekali Marni menepiskan tangan suaminya, tetapi dia diam saja. Mar, maafkan apa yang selama ini kuperbuat ya. Bisik suaminya mesra di telinganya. Marni berusaha untuk tidak mendengarkannya. Komar terus berkata-kata. Mar, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan jadi menikah dengan Halimah. Kau adalah istri yang baik, Mar. Kali ini Marni membalikkan tubuhnya. Dipandanginya Komar dengan seksama. Akhirnya kalimat itu terdengar juga di telinganya. Kang Komar, Akang betul bicara begitu? Komar mengangguk pasti. Percayalah sama Akang, Mar. Akang bicara sungguh-sungguh. Benarkah Kang? Marni sempat duduk dan tersenyum gembira. Iya. Oh, Akang, terima kasih Kang, terima kasih. Saut Marni penuh kegembiraan. Dirangkulnya suaminya itu, Komar balas merangkul. Tiba-tiba saja gairah Marni bangkit. Di balai-balai ranjang, dia melakukan sesuatu yang selama ini belum pernah dilakukannya. Ingin dipuaskannya suaminya, dia tidak ingin suaminya meninggalkannya. Apapun yang diinginkan suaminya akan dipenuhinya. Komar sendiri terengah-engah ketika Marni berada di atas tubuhnya. Keduanya terus memburu kenikmatan itu sampai mereka mendapatkannya dan terlelap pulas. Dalam tidurnya Marni bermimpi. Komar mendatanginya dengan membawa bunga indah di suatu malam purnama. Mereka berangkulan dan berlari di taman bunga. Marni merasa dirinya adalah sekuntum bunga mekar indah di antara kupu-kupu. Dan seekor kupu-kupu jantan yang gagah menghampiri dan mencumbunya. Tapi 2 minggu kemudian, dia harus menerima kenyataan pahit. Komar menikah dengan Halimah. Aku ingin pergi dari desa ini, Mbak Yu. Tendat Marni sambil menundukkan kepalanya di hadapan Mbak Yu Iya yang sedang menggendong Atikah. Mbak Yu Iya memandanginya dengan kening berkerut. Kau mau kemana, Mar? Kau ini hanya gadis desa yang tidak tahu apa-apa selain desamu ini. Marni mengangguk pelan. Aku tahu Mbak Yu, tapi Mar, kenyataan itu memang kenyataan. Pernikahan suamimu dengan Halimah itu tidak bisa dipungkiri lagi. Aku tahu hatimu sakit, sebaiknya kau minta bercerai saja. Aku sudah mengatakannya pada Kang Komar. Lalu apa kata dia?
Dia setuju. Dasar kurang ajar. Kau dulu salah memilih Komar sebagai suamimu. Tapi ya bagaimana? Komar itu dikenal sebagai pemuda baik-baik di desa ini. Siapapun tidak tahu kalau sebenarnya dia punya hati yang busuk. Pelan-pelan Marni mengangkat wajahnya, menatap Atika yang sedang menyusu di gendongan Mbak Yu Iyah. Kang Komar itu baik, Mbak Yu. Baik apanya? Dia orang yang tidak tahu tanggung jawab. Dia orang yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya dia menyayangimu yang masih tetap bersamanya walau dia tidak bekerja. Dasar gendeng. Padahal di desa ini banyak sekali perempuan-perempuan yang meninggalkan suaminya karena tidak bekerja. Marni menelan ludahnya. Hatinya sakit sekali. Sudah 5 hari ini gairah makannya hilang. Dia sendiri sudah tidak bekerja lagi di sawah karena Marni merasakan semangat hidupnya telah luntur. Bayu Iya yang masih tetap baik padanya, Kang Yoyo pun sering datang ke rumahnya sekedar memberinya makanan atau memberi uang ala kadarnya. Ketika pesta pernikahan suaminya dan Halimah berlangsung, Marni hanya mengurung diri di kamarnya. Didengarnya dari Mbak Yu Iya kalau para tamu yang datang hanya sedikit sekali. Mungkin mereka masih penasaran siapakah orang yang mereka gerebek pada malam itu. Bila ingat kejadian itu, Marni menyesal sekali. Mengapa dia harus berbohong? Mengapa tidak dikatakannya saja kalau memang Kang Komarlah yang datang ke rumah Halimah? Marni merasa dirinya bodoh saat ini. Orang seperti suaminya tidak patut ditolong. Pelan-pelan dia berkata lagi, "Aku mengenal Kang Komar sudah cukup lama, Mbak Yu. Aku yakin kalau dia berbuat seperti itu karena dia hidup miskin dan ingin kaya." "Ingin kaya kok begitu? Itu konyol namanya. Cuma ingin memuaskan nafsu saja." Marni menelan ludahnya. Mungkin dia terpengaruh oleh Halimah. "Alah, kau ini Mar. Kenapa kau masih terus-menerus membelanya? Kau lihat sendiri apa yang dilakukannya padamu. Dia sama sekali tidak berterima kasih." Marni mengangguk-anggukkan kepalanya, kepedihannya semakin menggigit. Mbak Yu bilang Kang Komar sudah mengurus surat cerainya. Aku akan meninggalkan desa ini. Mar, sadar sedikit. Mar, kau mau kemana? Kau juga punya anak yang harus kau besarkan. Itulah sebabnya aku katakan semua ini pada Mbak Yu. Karena aku minta kesediaan Mbak Yu untuk merawat Atika. Nanti setelah hati aku kuat untuk menerima kenyataan ini, aku akan kembali lagi. Kau mau kemana? Ke Jakarta. Kepala Mbak Yu Iya menegak. Untuk beberapa saat lamanya istri Kang Yoyo itu hanya memandangi Marni sebelum menggeleng-gelengkan kepalanya. Astaga Mar, ke Jakarta. Kau tahu apa tentang Jakarta Mar? Jakarta itu kota besar. Kau tidak punya kenalan atau famili di sana. Mau apa kau ke Jakarta? Aku tidak tahu Mbak Yu. Entah, kau sendiri tidak tahu Mar. Terimalah kenyataan ini. Kau dilahirkan dan dibesarkan di desa ini. Kemudian kau hendak meninggalkannya, bahkan pergi ke Jakarta. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Marni terdiam, itu memang keputusannya. Dia tidak ingin tinggal terus-menerus di desa ini. Menghabiskan sisa umurnya dengan hati yang bertambah sakit. Dia memang tidak tahu akan berbuat apa di Jakarta. Tetapi kabar yang pernah didengarnya menjadi pembantu rumah tangga pun akan menguntungkan di sana. Dan Marni akan mencoba peruntungannya. Marni berkata pelan, Mbak Yu, aku harap Mbak Yu mau menjaga Atika. Mbak Yu Iya menarik napas pendek. Disesalinya keputusan Marni yang begitu cepat. Tetapi dapat dirasakannya kepedihan yang melanda wanita itu. Mbak Yu Iya mengangguk. Aku berjanji akan menjaga Atika. Marni tersenyum. Terima kasih Mbak Yu. 3 hari kemudian Komar datang sambil menyeringai. Pakaian yang dikenakannya bagus. Di pergelangan tangannya ada sebuah arloji yang tersepuk emas. Di lehernya melingkar sebuah kalung emas. Dia tertawa-tawa. Mar, ini surat cerai yang kau minta. Kau tinggal menandatanganinya saja, serunya sambil meletakkan sebuah map berwarna biru. Sesaat Marni ingin sekali merangkul suaminya itu. Tetapi ditahannya, ditetapkan dalam hatinya kalau lelaki di hadapannya ini bukanlah suaminya. Marni segera menuliskan namanya agak miring. Nah, kita sudah bercerai sekarang. Oh ya, ku dengar kau hendak pergi ke Jakarta. Marni mendengus. Dari mana setan ini tahu kalau dia akan pergi ke Jakarta? Kemudian katanya sambil mengganti popok Atika. Apa urusannya denganmu? Sama sekali tidak ada. Aku cuma ingin bilang semoga kau beruntung. Aku akan beruntung, saut Marti ketus. Komar tertawa puas. Ya, mudah-mudahan kau beruntung. Hei Mar, kau lihat kalungku ini. 20 gram, hebat tidak? Nah, bila aku terus-menerus mempertahankan pernikahan ini denganmu, aku bisa dapat apa? Bodoh betul kalau aku terus-menerus bersamamu. Marni menoleh dengan sengit, tatapannya berapi-api.
Justru aku yang menyesal telah menikah denganmu. Oh ya? Komar menyeringai. Oh, Kang Komar, seru Marni sambil menghela napas. Lebih baik tinggalkan rumah ini. Ingat Kang, ini rumah warisan orang tuaku dan ku minta mulai saat ini jangan lagi menginjak rumahku. Baik, aku juga tidak ingin berlama-lama di rumah butut seperti ini. Oh ya, mudah-mudahan kau beruntung. Komar meninggalkan rumah itu sambil tertawa-tawa. Marni berusaha keras untuk tidak menangis. Tetapi 5 menit kemudian dia sudah menangis terseduh-seduh. Atika yang tidak tidur tertawa-tawa kecil. Bayi itu tidak tahu apa yang telah terjadi pada kedua orang tuanya. Kedatangan Kang Yoyo ke rumahnya memang tidak mengejutkan. Seperti malam ini, suami Mbak Yu'iyah itu datang ke rumahnya. Marni menghidangkan teh pahit dan sepiring kecil keripik. Mar, jadi kau ke Jakarta? Marni mengangguk. Iya Kang. Apa tidak lebih baik kau urungkan saja niatmu itu? Kau tetap bisa meneruskan hidupmu di desa ini, Mar. Kang Yoyo menyulut rokoknya dan menghempuskan asapnya. Marni menggeleng. Keputusanku sudah bulat, Kang. Aku tetap akan ke Jakarta. Kang Yoyo mengangguk-angguk. Berapa lama kau nanti di Jakarta? Aku belum tahu, Kang. 1 tahun, 2 tahun. Aku tidak tahu. Mar, apa yang kau inginkan itu merupakan sebuah cara kau menyikapi keadaan. Tetapi di sini kau masih punya tetangga yang baik padamu, yang selalu memperhatikanmu. Kau masih bisa meneruskan cara hidupmu di sini. Ingat, Mar, kau jangan terlalu khawatir tentang Atikah. Aku dan istriku sudah sepakat untuk membiayainya nanti. Apalagi sampai hari ini kami belum juga punya anak. Terima kasih, Kang. Aku cuma berharap Kang Yoyo dan Mbak Yu'iyah mau menjaga Atika sampai aku pulang. Mar, memang apa yang kau alami ini sangat menyakitkan. Aku sendiri benci pada Komar sekarang. Dia betul-betul lelaki yang tidak tahu berterima kasih. Marni menganggukkan kepalanya saja. Perasaan berat untuk meninggalkan desanya ini memang dirasakannya. Tapi dia akan lebih menahan beban yang berat bila terus-menerus di desa ini. Kang Yoyo bangkit dan berpindah duduk di samping Marni. Marni, kau masih muda. Kau bisa menikah lagi dengan lelaki yang kau anggap tepat sebagai pengganti Komar. Atika masih membutuhkan bimbinganmu. Marni mendesah pendek. Aku tidak ingin menikah lagi. Aku tidak mau sakit hati untuk yang kedua kalinya. Keduanya terdiam. Kang Yoyo menghembuskan asap rokoknya sementara Marni masih membisu dengan berbagai pikiran yang mengganggunya. Tegakah dia meninggalkan Atika? Sudah tentu dia tidak tega melakukannya. Dia selalu ingin bersama Atika terus-menerus. Atika adalah darah dagingnya, bayi yang pertama kali keluar dari rahimnya. Namun dia juga mempunyai pandangan lain. Tanpa bantuan seorang suami, dia tidak akan bisa menghidupi Atika. Tiba-tiba Marni tercekat karena tangannya tahu-tahu dipegang Kang Yoyo. Secara refleks Marni menarik tangannya. Kang, serunya kaget. Kang Yoyo menyeringai. Kau cantik Marni. Kening Marni berkerut, apa-apaan Kang Yoyo berbicara. Ada apa ini Kang? Bukannya menjawab, Kang Yoyo malah semakin mendekatkan duduknya. Marni, tahukah kau kalau sudah lama aku menaruh hati padamu? Marni makin tidak mengerti, dipandanginya Kang Yoyo yang sedang menyeringai. Dan astaga, Marni bisa melihat kilatan mata penuh gairah dari sepasang mata lelaki di sampingnya. Kang Yoyo, serunya tertahan. Mar, berapa banyak aku membantumu? Sudah tidak terhitung bukan? Dan sekarang ini sampai kapanpun juga aku akan tetap membantumu. Hanya saja aku menginginkan imbalan. Kau paham maksudku kan Mar? Marni sadar apa yang diinginkan Kang Yoyo sekarang. Dan tiba-tiba saja dia menjadi takut. Dia bermaksud hendak berdiri, tetapi Kang Yoyo sudah lebih dulu menyergapnya. Kang, jangan panik Marni. Tenanglah. Desis lelaki itu sambil berusaha mencium Marni. Marni berontak, tetapi cekalan tangan Kang Yoyo lebih kuat. Lelaki itu terus berusaha mencium dan memeluknya. Marni mencoba mendorongnya, tetapi lelaki itu semakin kuat memeluknya. Kang, sadar Kang, aku Marni. Kau tahu siapa kau? Kau memang Marni. Marni yang berwajah cantik dan bertubuh indah, tetapi ditinggal kawin oleh suamimu. Aku menginginkanmu Marni. Kang Yoyo! Marni menjerit ngeri, sama sekali tak disangkanya Kang Yoyo akan melakukan tindakan seperti ini. Dia terus berusaha meronta untuk melepaskan dirinya. Sementara itu, Kang Yoyo terus menciumi Marni. Marni yang gelagapan dan mencoba mendorongnya, dia memutuskan untuk berteriak. Tetapi tangan kiri Kang Yoyo telah membekap mulutnya rapat-rapat. Hingga selain tidak mampu mengeluarkan teriakan, sesaat Marni juga merasakan napasnya sesak. Kang Yoyo semakin buas, tangan kanannya mencoba membuka pakaian Marni. Karena Marni terus berusaha berontak, berulang kali dia gagal melakukannya.
hingga akhirnya ditariknya pakaian Marni hingga robek. Dada tangannya malam ini memang untuk melaksanakan niatnya yang telah lama dipendam. Setiap kali melihat wajah dan tubuh Marni, Kang Yoyo selalu dibuai oleh gairahnya. Ingin sekali dia mendapatkan tubuh indah itu. Bantuan yang selama ini diberikannya pun semata untuk melihat Marni saja, hingga dia punya alasan untuk datang. Setelah Komar menikah lagi dan menceraikan Marni, sebenarnya Kang Yoyo merasa memiliki kesempatan emas untuk mendapatkan Marni. Tetapi tentu saja dia tidak berani untuk melamar Marni. Di pikirannya bagaimana dia bisa mendapatkan Marni secara utuh. Hingga malam ini dengan cara paksa pun akan dilakukannya untuk mendapatkan Marni. Tenang Mar, tenang. Aku tahu beberapa malam ini kau kesepian dan kedinginan. Aku akan menghangatkanmu sekarang. Kamu akan merasakan kehebatanku. Desis Kang Yoyo. Bukan main jijiknya Marni mendengar kata-kata yang kotor itu. Dia harus mempertahankan diri. Dia harus menyadarkan Kang Yoyo. Tetapi kemungkinan yang kedua sangat sulit dilakukannya. Karena Kang Yoyo benar-benar telah berada di bawah kendali nafsu setannya. Bertahan pun agak sulit dilakukannya, apalagi ketika tiba-tiba Kang Yoyo mendesak tubuhnya hingga jatuh di atas kursi panjang. Kang Yoyo bertambah menggila. Marni meringis kesakitan dan berusaha membebaskan dirinya dari cengkraman Kang Yoyo. Marni bertekad untuk lepas dari perbuatan gila Kang Yoyo. Ketika tangan laki-laki itu hendak menarik lepas pakaian dalamnya, tiba-tiba saja Marni menendang. Kemudian mendorongnya dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Kang Yoyo terjengkang. Kepalanya terantuk pegangan kursi, dia meringis sebelum kemudian menjadi berang. Kurang ajar, makinya gusar. Cepat dia berdiri dan menjambak rambut Marni yang berteriak kesakitan, lalu menempeleng 2 kali. Kau harus membayar apa yang pernah kuberikan padamu. Ayo. Marni bertahan ketika Kang Yoyo menyeretnya ke kamar. Sekujur tubuhnya dirasakan tiba-tiba menjadi dingin dan tegang. Dia harus bertahan, harus. Dan tenaganya mendadak seperti berlipat ganda. Disentakan tangan kanannya yang kemudian dirasakan seperti mau patah. Tetapi dia tidak peduli. Cepat Marni bangkit dan berlari menuju pintu depan. Didengarnya makian keras Kang Yoyo. Perempuan sial. Dengan amarah tinggi dia mengejar, tetapi Marni lebih dulu keluar dari rumahnya dan bersiap hendak berteriak. Namun suara Kang Yoyo membuatnya urung melakukan tindakan itu. Kau bisa menyelamatkan diri, tetapi tidak dengan Atikah. Seketika Marni membalikkan tubuhnya dengan wajah pucat. Oh Tuhan. Kang Yoyo menyeringai dan bergegas masuk ke dalam. Laksana disambar setan, Marni berlari ke dalam dan melihat Kang Yoyo di ambang pintu kamarnya dengan menggendong Atikah. Oh, lelaki itu menyeringai. Kau telah membuatku malu, Marni. Sekarang tinggal pilih. Kau biarkan aku mendapatkanmu atau aku banting anak ini. Oh Tuhan, Atikah! Desis Marni panik. Sepasang matanya mengerjap-ngerjap penuh ketakutan. Tubuhnya dirasakan mulai bergetar. Jangan Kang, jangan lakukan itu. Kang Yoyo tertawa. Perempuan tidak tahu membalas budi. Kau sudah kubantu sangat banyak, tapi kau menolak keinginanku. Keinginan gila, jerit Marni. Sekali lagi kau menjerit, kubanting anak ini. Dengus Kang Yoyo geram. Marni mencoba memujuk dengan suara menghibah. Kang Yoyo, serahkan anakku, Kang. Serahkan. Kita barter. Kau serahkan dirimu padaku, aku serahkan anak ini padamu. Tapi Kang, cepat. Marni merasa sebagian dirinya sudah mati. Apa yang diinginkan lelaki itu sungguh di luar dugaannya. Ternyata selama ini Kang Yoyo memiliki hasrat terpendam padanya. Hasrat busuk yang menjijikan. Tiba-tiba dia merasa sekujur tubuhnya letih bukan main. Marni tiba-tiba jatuh terduduk dan mengisak. Di depannya Kang Yoyo sedang menyeringai sambil menggendong Atikah yang tetap terlelap. Tuhan, desis Marni dalam hati. Apakah belum cukup masalah yang kau berikan padaku? Marni, aku tidak punya banyak waktu. Cepat jawab tawaran barterku. Namun Marni tetap berdiam diri. Dia tidak meladeni segala ancaman Kang Yoyo. Tindakan yang dilakukannya membuat Kang Yoyo berang. Dasar perempuan sial. Suamimu menceraikanmu karena kau hanya membawa kesialan. Biar ku habisi kesialan ini sekarang juga. Lalu dengan bengis diangkatnya Atikah yang tiba-tiba menangis. Marni menjerit keras. Kang Yoyo siap membanting bayinya. Tiba-tiba pintu terbuka disusul seruan keras. Lelaki jahanam, letakkan bayi itu. Bayu ia masuk dengan gusar. Kang Yoyo buru-buru diletakkan Atikah yang terus menangis di atas kasur. Sementara dia sendiri lari melalui pintu belakang. Bayu ia mengejar. Lelaki setan, setan! Tapi Kang Yoyo sudah lenyap di kegelapan malam. Sementara Marni terburu-buru mengambil Atikah dan langsung menyusuinya. Bayu ia muncul kembali. Dipandanginya Marni dengan perasaan sedih dan bersalah. Didekatinya perempuan itu.
Mar, kau tidak apa-apa. Marni menggeleng sambil tersenyum. Syukurlah, aku tidak menyangka kalau Yoyo punya niat busuk seperti itu. Beruntung aku mendengar jeritanmu tadi. Marni mengangguk-angguk. Terima kasih Bayu. Bayu ia menarik napas masgul. Mengapa suaminya berniat melakukan tindakan busuk seperti itu? Apa yang menyebabkannya? Karena Bayu ia tidak lagi bersuara, Marni mengangkat kepalanya. Dilihatnya betapa wajah wanita itu dilanda kesedihan yang teramat sangat, yang kemudian duduk dengan hati dibaluri kepedihan. Mbak Yu, wanita itu mengangkat wajahnya dan berusaha tersenyum. Maafkan suamiku, Mar. Marni tersenyum. Semuanya masih utuh, Mbak Yu. Aku tidak apa-apa. Mbak Yu ia tidak menjawab. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya dia berpamitan. Tinggal Marni yang merasa dirinya mulai dikungkungi lingkaran besi yang tidak bisa membuatnya keluar. Malam itu juga diputuskan untuk tidak menitipkan Atika pada Mbak Yu ia. Tetapi niatnya untuk meninggalkan desa itu tetap kuat di hatinya. 2 hari kemudian, dengan kereta senja, dia sudah menuju Jakarta bersama bayinya. Jakarta kota besar, kota yang dapat menenggelamkan para pendatang yang mencoba mencari keberuntungan. Tidak sedikit yang kembali ke desanya lagi, tetapi juga tidak sedikit yang kemudian berjuang terus hidup di Jakarta dengan menjadi apa saja. Dari mulai mengambil koran bekas dan pencari sampai menjual diri dan sebagainya. Marni sendiri bingung ketika tiba di stasiun Senen. Dia hendak kemana? Famili tidak ada, kenalan pun juga tidak ada. Arah yang ditempuhnya pun dia tidak tahu. Dia mengisi perut di sebuah kedai nasi. Diliriknya Atika yang masih tertidur. Bayi itu sudah kenyang menete dan tidak tahu keletihan ibunya. Selesai makan, Marni pergi ke terminal. Dia tidak tahu akan kemana, tetapi dinaikinya bis kota jurusan Blok M. Dicobanya untuk menikmati perjalanannya. Bis kota penuh sesak, bau keringat dan hawa panas cukup mengganggunya. Sesaat melintas di benak Marni untuk kembali ke desanya. Tapi apa yang bisa didapatnya di sana? Dia bukan hanya akan melihat suaminya bersama Halimah, tapi juga mengkhawatirkan perbuatan yang telah dilakukan Kang Yoyo. Tidak mustahil, laki itu akan mencobanya lagi. Juga dia tidak akan melihat keadaan Mbak Yu ia setelah mengetahui perbuatan suaminya. Sejak kejadian itu, Marni tidak melihat Kang Yoyo di rumahnya. Saat dia berpamitan hendak pergi pun Kang Yoyo tidak ada. Dia memang tidak berharap berjumpa dengan lelaki setan itu. Dia hanya ingin berpamitan pada Mbak Yu ia yang dianggapnya telah banyak membantunya. Mbak Yu ia kali ini tidak banyak berbicara atau mencoba menahan kepergiannya. Rupanya wanita itu sungguh-sungguh menahan malu akibat perbuatan busuk yang hendak dilakukan suaminya. Perjalanan yang sama sekali tidak diketahuinya ini membawanya ke Blok M. Sesaat dikaguminya pusat pertokoan yang ada di sana. Payung yang dibawanya dibuka untuk melindungi Atika yang dalam gendongannya. Dia mulai melangkah menyusuri perkotaan. Matanya sesekali menatap cukup lama benda-benda yang dijual. Marni merasakan kegembiraan yang cukup dan merasa sama sekali tidak khawatir apa-apa. Tapi ketika sore tiba, mulailah kepanikan merajal hatinya. Di mana dia akan tidur? Mungkin nasib baiklah yang membawanya pada seorang ibu. Bermula dari Marni yang hendak menyeberang sebuah jalan melawai. Sudah pasti Marni tidak tahu apa nama jalan itu. Mendadak sontak sebuah bajai meluncur dari arah kanan. Marni menjerit kaget. Dia memang tidak tertabrak maupun terserempet, tetapi kejadian itu cukup membuatnya terdiam beberapa saat seperti orang dungu. Atika menangis keras. Orang-orang ramai berkerumun. Ibu penumpang bajai itu turun membantu. Nasib penumpang bajai cukup beruntung karena dia tidak menabrak atau menyerempet. Tetapi seorang polisi lebih cekatan bertindak selai surat tilang berpindah tangan. Kau tidak apa-apa, Dik? Tanya ibu penumpang bajai tadi. Marni belum bisa menjawab. Apa yang menimpanya barusan masih membuatnya terkejut. Hanya tangis Atikahlah yang kemudian menyadarkannya dari keterkejutannya. Oh, buru-buru ditimbang-timbangnya Atika yang justru semakin keras menangis. Bisingnya jalan dan banyaknya kerumunan orang-orang yang mengelilinginya membuat bayi itu terus menangis. Marni menjadi sedikit panik, terutama ketika menatap orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Ibu penumpang bajai yang bernama Suryati meminta orang-orang di sana untuk berlalu. Ada yang menerimanya, ada pula yang berlalu sambil menggerutu. Kemudian pelan-pelan dia membantu Marni berdiri. Oh, tidak apa-apa, Dik. Ulangnya lagi. Marni buru-buru mengangguk, Atika masih menangis. Bila saja dia tidak malu, sudah ditetainya bayinya itu. Suryati mengajaknya agar ke tepi. Dipandanginya Marni yang penuh keringat.
Dalam sekali pandang saja dia tahu kalau wanita di sampingnya ini sedang dalam kebingungan. "Siapa namamu, Dik?" "Oh, saya Marni, Mbak Yu." "Mbak Yu?" Bila dia memang sudah lama berada di sini, sudah tentu dia akan memanggil tante atau paling tidak ibu. "Bayi itu putrimu." Marni mengangguk-angguk, lalu memandangi sekelilingnya dengan bingung. Di mana dia harus menginap? Kembali Marni dipenuhi rasa ingin kembali ke desanya. Dia memang tidak memperhitungkan keadaan seperti ini. Di mana kamu tinggal, Mar?" Marni memandang wanita gemuk di samping kanannya. Sorot matanya menunjukkan keletihan, lalu dia menggeleng. "Saya tidak tahu, Mbak Yu." "Tidak tahu?" "Ya, saya baru datang dari desa," kata Marni pula, lalu terbersit satu harapan yang mungkin bisa didapatkannya. Dipandanginya wanita yang sedang memandangi penuh kasihan itu. Agak takut tetapi penuh harap, Marni berkata, "Mbak Yu, bisakah Mbak Yu memberi saya pekerjaan?" "Pekerjaan?" Marni mengangguk. "Pekerjaan apa yang kau bisa?" Kali ini Marni terdiam sesaat. Apa yang dia bisa? Meskipun bisa membaca dan menulis. Tetapi dia tidak tamat SD. Pelan-pelan sambil menggeleng dia berkata, Saya bisa membantu Mbak Yu di rumah." Jadi pembantu rumah tangga?" Marni cuma mengangguk. Suryati sesaat memandangi perempuan di sampingnya. Apakah dia akan menerimanya padahal baru mengenalnya? Atau akan ditolaknya? Setelah menimbang beberapa saat, Suryati berkata, "Baiklah, untuk sementara kau boleh bekerja di rumahku." Marni mengucapkan beribu terima kasih. Karena gembiranya, dia sampai mencium tangan Suryati yang terkejut, tetapi terlambat melepaskan tangannya. Dengan menumpang bajai yang memang banyak berkeliaran di seputar Melawai, mereka menuju ke rumah Suryati. Atika masih menangis, tetapi setelah disusui, bayi itu pun bungkam dan sibuk menyusu. Suryati tinggal bersama suaminya yang pensiunan dan putranya yang bungsu. Dia memiliki 4 orang anak, 3 orang anaknya perempuan semua dan sudah menikah. Mereka dibawa oleh suami masing-masing. Yang bungsu bernama Anton dan baru duduk di semester 3.